Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta KONAS 19 Perhati KL 2022. Saya Dr. Dimas sebagai pembawa acara hari ini. Atas nama panitia kami mengucapkan selamat datang di acara Lunch Symposium 3 dengan tema alergi imunologi. Untuk memandu sesi ini kami mengundang moderator kita Dr. Arif Dermawan, spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher subspesialis alergi imunologi Magister Kesehatan. Kepada Dr. Arif kami persilahkan untuk memulai acara. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita sampai pada sesi Lunch Symposium siang ini, hari ketiga pada acara gelaran Kongres Nasional ke-19 2002 di Bandung. Pada tema kali ini adalah materi yang disupport oleh PT Hypens Pharma Indonesia yang akan menampilkan pembicara yaitu Profesor Dr. Teti Madiadipura, spesialis THTKL, konsultan alergi imunologi, spesialis konsultan alergi imunologi. Beliau akan memaparkan dengan tema mengenai allergic rhinitis from disease discovery to the patient management, yang memang topik ini topik yang menarik karena kita sering menemukan kasus pada praktek sehari-hari kita, sehingga kita bisa melihat apa sih yang terbaru, bagaimana tata laksana dan tantangannya, sehingga kita bisa memberikan edukasi yang baik pada pasien. Kita sudah kenal Prof. Teti, beliau adalah guru besar tetap di Universitas Padjadjaran Bandung. Saat ini masih sebagai staf pendidik di KSM Departemen THTKL FK Unpad RSAS Bandung. Beliau merupakan instruktur nasional maupun internasional dan menjadi pembicara tetap di Singapore Allergy Rhinology Conference yang sejak tahun 2007 sampai sekarang. Beliau menjadi pembicara tetap dan sudah banyak pengalaman Prof dalam penelitian dan di bidang alergi imunologi. Untuk waktu dan tempat, Prof kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada saat ini marilah kita akan membahas tentang allergic rhinitis from disease discovery to patient management. Materi ini penting sekali dibahas karena rhinitis alergi ini banyak ditemukan oleh para dokter di mana-mana. Slide. Kita pada presentasi ini fokus kepada apa yang akan terjadi pada rhinitis alergi dan bagaimana rhinitis alergi itu pada pasien. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang pencucian hidung nasal salin dan efektivitas dari satu antihistamin yang mempunyai sifat anti-platelet activating factor, sehingga obstruksi hidung pada antihistamin itu akan menurun. Jadi akan dibahas satu antihistamin yang baru yang mempunyai sifat anti-platelet activating factor. Slide. Sudah kita ketahui bersama bahwa rhinitis alergi itu oleh area WHO itu sekitar 1-30% dari populasi. Jika rhinitis alergi itu tidak diobati dengan baik, maka akan terjadilah suatu comorbidity yang akan disebut misalnya rhinosinusitis. Di Hasan Sadikin sudah diadakan penelitian. Kemudian otitis media, ada juga yang disebut eosinophilic otitis media. Selanjutnya rhinosinusitis, juga OSA, laryngopharyngeal reflux.
Seperti kita ketahui bersama juga bahwa setelah terjadi pajanan alergen akan dikeluarkan mediator-mediator, misalnya yaitu terjadi degranulasi mast cell, akan dikeluarkan mediator-mediator histamin, dekotrin, kok nggak jalan ya, histamin, leukotin, prostaglandin, dan platelet activator faktor. Terjadilah recruitment dari eosinofil, bukan pointer tidak jalan, pointernya tidak jalan, sehingga terjadilah recruitment dari eosinofil. Jadi terjadi recruitment dari eosinofil, sehingga dengan demikian eosinofil makin banyak dan hemoaktivator pun makin banyak. Platelet activating factor. Kemana ya? Saya pointer butuhnya. Pointer. Kenapa? Pointer ini kan kurang ya? Susah. Udah pointer. Ya udah, nggak apa-apa. Platelet activator terjadilah rekrutmen dari eosinofil, sehingga dengan demikian inflammasatory mediator makin banyak dan terjadilah gejala-gejala rinitis alergi. Platelet activating factor ya itu akan menimbulkan kongesi hidung ya, sedangkan histamin akan menimbulkan bersin, glandulanya makin besar, dengan demikian terjadilah obstruksi hidung, sehingga platelet activator itu akan menimbulkan kongesi hidung. Kongesi hidung dengan adanya sekresi hidung, maka akan terjadilah yang disebut obstruksi hidung. Slide. Dulu kita tahu bahwa rinitis alergi itu dibagi menjadi rinitis alergi yang intermittent dan persisten. Tapi pada saat ini ada pembagian baru yang disebut episodic allergic rhinitis, di mana episodic allergic rhinitis itu kalau penderita itu terpajan sesuatu alergen, baik pun alergen di luar rumah atau di dalam rumah, maka dia akan terjadi bersin, hidung beringus, hidung tersumbat dan sebagainya, maka itu disebutnya episodic allergic rhinitis. Slide. Kita ketahui bahwa pengobatan rinitis alergi itu yaitu dengan cuci hidung, antihistamin, oral leukotin antagonis, chromons, vasokonstriktor, ipratropium, sistemik kortikosteroid, intranasal glukokortikoid, imunoterapi, dan kita akhirnya akan merugikan, akan berlangsungkan reduksi KONH. Ya. Nasal salin, ya, cuci hidung. Slide. Kita ketahui ada bermacam-macam cuci hidung yang sudah beredar. Kalau di luar negeri ada bermacam-macam, namanya ada Sinex, ya, macam-macam dijual di pasaran bebas, di drugstore dan sebagainya. Slide. Bestir pada tahun 2015 meneliti bahwa cuci hidung itu tidaklah hanya sebagai NaCl fisiologi saja, tetapi bisa juga dari laktat dan kemudian juga bisa dari air laut, ya. Dan sudah diketahui bahwa air laut itu mengandung bermacam-macam mineral, ya. Di antaranya ada manghan, ada potasium, dan ada zinc. Slide. Pada tahun Hamilos, ya, Hamilos itu seorang ahli penyakit dalam, tapi dia itu meneliti sekali banyak alergi imunologi. Dia berpendapat bahwa oral irigasi itu, nasal irigasi itu akan menimbulkan mucositis yang akan bertambah, kemudian leukotin C4 konsentrasi akan menurun, prostaglandin 2 juga akan menurun, kemudian sehingga terjadilah penurunan dari symptom score, ya. Juga akan menimbulkan konsumsi dari obat-obat pun akan berkurang, dan kualitas hidupnya akan meningkat, dan akan menurunkan kemokin, akan menurunkan interleukin, terutama interleukin 8. Slide. Selanjutnya diteliti pada tahun 2020 the role of nasal irrigation in the treatment of allergic rhinitis in the children and adults, ya. Diadakan suatu sistemika analisis. Slide. Di sini terdapat bahwa setelah diadakan penelitian, diteliti, ya, satu kelompok anak-anak diberikan nasal salin saja dan satu kelompok tidak diberikan nasal salin, maka ternyata hasilnya signifikan, ya.
hasilnya perbedaan yang signifikan tentu saja karena sebagian diberi nasal salin yang sudah mempunyai efektivitas yang tadi disebutkan, sedangkan yang lainnya 3. Juga pada dewasa ya akan terjadi perbedaan yang signifikan jika diberikan satu kelompok nasal salin dan satu kelompok nasal irrigation. Sedangkan penelitian lain, satu kelompok diberikan nasal salin irrigation dan yang lainnya diberikan medication. Medicationnya apa? Medication misalnya steroid nasal spray ya. Steroid nasal spray tentu saja pada dewasa perbedaannya signifikan kan. Yang satu ada obatnya, intranasal kortikosteroid, sedangkan yang satunya hanya nasal salin saja. Bagaimana sekarang hasilnya pada anak-anak? Pada anak-anak hasilnya tidak signifikan meskipun yang satu kelompok diberikan nasal salin irrigation, satu kelompok diberikan intranasal kortikosteroid. Mengapa? Karena pada anak-anak itu susah pemberiannya, susah pemberian obat melakukan nasal salin spray maupun nasal irrigation. Slide. Penelitian selanjutnya ya, dilakukan nasal irigasi ditambah medication dan kelompok lainnya hanya medication saja. Jadi satu kelompok hidungnya dicuci dulu, kemudian diberi medication, boleh antihistamin atau nasal spray. Sedangkan kelompok lainnya hanya intrakortikosteroid nasal spray saja ya. Jadi sekarang ternyata perbedaannya itu tidak signifikan ya yang diberikan nasal salin maupun nasal salin irrigation. Kenapa? Karena tadi sudah disebutkan bahwa nasal salin irrigation dengan kortikosteroid itu adalah jadi udah dicuci hidungnya, tentu saja kortikosteroidnya akan makin baik ya efektivitasnya. Sedangkan yang satu dia hanya diberikan nasal salin irrigation saja. Sedangkan pada anak itu hasilnya tidak signifikan. Mengapa? Karena sama bahwa pada anak-anak itu susah diberikannya kalau diberikan nasal spray. Slide. Nah, jadi bagaimana bedanya nasal salin irrigation, hipertonik dan isotonik? Kita lihat di sana bahwa yang hipertonik itu betul-betul akan menimbulkan pergerakan dari mukosiliernya akan lebih cepat, lebih banyak ya, sehingga di sini obstruksi hidung pun akan makin berkurang dan juga akan menimbulkan mucociliary clearance yang akan bertambah sehingga obstruksi hidung pun akan berkurang dan akan menimbulkan juga penurunan konsentrasi tadi sudah disebutkan, penurunan konsentrasi dari leukotrin, dari prostaglandin dan mediator-mediator yang dilepaskan pada patogenesis rinitis alergi itu, sehingga dengan demikian kalau sudah dicuci maka hidung pun akan bersih sehingga total nasal positif pun akan berkurang ya. Slide. Selanjutnya baru-baru ini ya ada diteliti bahwa di dalam air laut itu ternyata banyak tadi disebutkan ada manganes ya, mangan dan ada juga koper. Dibuat suatu preparat ya yang mengandung manganes dan koper. Kenapa? Karena koper itu bisa sebagai antiviral ya dan menimbulkan kerusakan DNA sehingga bisa menimbulkan inhibisi dari interleukin 8 dan juga diduga koper dan manganes itu bisa memperbaiki integritas daripada epitel. Ini baru diduga. Maka diadakan penelitian-penelitian yang lainnya tentang manganes dan koper itu. Slide. Ternyata di sini diteliti ya pada ini. Duh, maaf ya ini tidak jalan nanti. Ternyata diteliti bisa kita lihat ya di sini penelitian dengan untuk integritas dari epitel ya yang diberikan manganes di sini dengan salin. Dengan salin itu hasilnya tidak signifikan ya. Perbedaan dari mulai yang tidak diberikan untreated dengan salin hasilnya tidak signifikan. Dan juga dengan diberikan SA itu yang diberikan enrich ya. Diberikan rich manganes dan koper. Ternyata hasilnya di sini tidak ada perbedaan yang signifikan yang diberikan manganes dan yang tidak diberikan ya. Jadi hanya salin saja dan juga yang tidak diberikan apa-apa. Jadi ternyata bahwa manganes dan koper itu tidak akan menimbulkan dalam perbaikan epitel ya. Jadi tidak ada efek pada barrier defect dari epitel. Jadi NaCl maupun yang NaCl enrich dengan manganes dan koper itu
sebagai ajuvan terapi pada rinitis alergi. Slide. Penelitian lainnya, ya, diadakan penelitian di sini sebagian kelompok jadi yang tidak diobati, sebagian lagi diobati dengan salin saja, dan kelompok lain yang disebut SE itu adalah yang mengandung manganes, ya, hipertonik, dan yang mengandung koper. Ternyata hasilnya kalau pada interleukin 8, ya, salin irrigation itu bisa menurunkan interleukin 8. Slide. Penelitian selanjutnya, ya. Jadi diadakan penelitian pada anak-anak dengan adenoid hipertrofi. Di sini dilakukan pencacian hidung dengan yang mengandung manganes, ya. Mengandung manganes dan koper, yang disebutnya kita sebut aja sekarang yang rich, ya, oleh Enrico. Di sini ternyata bahwa dilakukan rhinolaryngoscopy, ya, untuk melihat adenoidnya, ternyata ada perbaikan sebanyak 40% jika dibandingkan dengan tidak diberikan cuci hidung. Dan juga clinical picture-nya, physical examination ada perbaikan juga, dan kualitas hirupnya itu akan meningkat, ya. Jadi dengan demikian, berhubung dengan pencucian hidung itu menurunkan efek-efek prostaglandin dan sebagainya, akan menimbulkan peningkatan kualitas hidup, ya, sehingga untuk dilakukan pemberian operasi pun akan berkurang, ya. Tapi ini maaf, ya, tadi ada juga selain diberikan manganes ini diberikan juga farmakoterapi, ya. Jadi yang satu grup diberikan farmakoterapi, yang satu grup tidak diberikan farmakoterapi, ya. Selain. Nah, untuk selanjutnya juga ini oleh Raos, ya, sama ini dilakukan penelitian pada grup, ya, pada 43 orang dilakukan penelitian selama 14 hari, ya. Dilihat di sini yang satu grup itu yang S itu yang diberikan nasal salin saja dengan manganes, sedangkan yang ini hanya P itu hanya NaCl fisiologis. Dilakukan selama 14 hari 2 minggu, yang tadinya pada hari pertama itu 0, ya, yang tidak tersumbat, ternyata sudah dilakukan penelitian selama itu tetap saja, ya, 21 hari itu yang diberikan NaCl fisiologis, sedangkan yang diberikan manganes itu turun menjadi 3, ya, gangguan obstruksi hidungnya sembuh. Nah, di sini yang dilihat pada yang S itu, ya, diberikan salin enrich, sedangkan yang ini fisiologis. Di sini ternyata yang tadinya grupnya itu 3, skor sisimnya 3, di sini menurun, ya, skor sisimnya pada yang diberikan salin irrigation dengan mengandung manganes, sedangkan yang tidak diberikan manganes itu akan tetap, ya. Slide. Nah, ini penelitian, ya, yang biru itu, yang biru penderita rinitis alergi diberikan farmakoterapi, ya. Diberikan farmakoterapi, yang dan merah itu farmakoterapi dan diberikan nasal salin yang enrich, ya. Setelah diteliti selama 5 bulan, ternyata hasilnya kalau yang biru itu yang farmakoterapi saja, perbaikannya itu tidak signifikan, hanya sedikit sekali, sedangkan yang merah yang diberikan farmakoterapi, yang diberikan salin enrich, manganes dan koper, ternyata hasilnya akan lebih baik dalam episodik rinitis alerginya, ya, dalam kejadian rinitis alergi seperti kita tadi sudah disebutkan bahwa rinitis alergi itu menurut mana sih yang ini, ya, ya, ya. Sehingga dengan demikian pemberian NaCl fisiologis dengan farmakoterapi itu hasilnya akan lebih baik jika dibandingkan dengan hanya farmakoterapi saja. Penelitian selanjutnya dilakukan penelitian di sini untuk mengukur visual analog scale, ya, visual analog scale. Tapi di sini itu pengukurannya maksudnya untuk quality of life. Peneliti itu quality of life-nya itu disamakan dengan visual analog scale, tapi tidak apa-apa, ya. Yang penting hasilnya. Di sini dilakukan farmakoterapi saja, dan sebagian yang di sini adalah farmakoterapi diberikan juga manganes. Ternyata hasilnya adalah dengan pemberian cuci hidung yang mengandung manganes, di sini kualitas hidupnya akan meningkat. Slide. Nah, sekarang kita akan membahas ke dalam antihistamin. Seperti kita sudah ketahui tadi bahwa antihistamin yang disebut rupatadin itu mempunyai efek
anti-platelet activating factor, anti-platelet, anti-PAF. Slide. Ya, kita ini meninjau kembali ya bahwa antihistamin itu sudah ada dulu ya, lebih dari 100 tahun yang lalu. Dulu di Amerika itu pada tahun 2012 diadakan celebrate ya antihistamin oleh Simmons. Simmons itu pakarnya antihistamin. Di sini kita kenal ya, di sini mula-mulaan CTM ya, di mana-mana. Kalau dulu puskesmas banyak sekali. Kalau mau diberi CTM itu, kalau diberi CTM orangnya mengantuk. Ya. Tapi sekarang juga tergantung kebutuhan. Kalau mau memberi CTM silahkan. Tapi harus diberitahu tidak boleh mengendarai mobil. Selanjutnya di sini terfenadin ya, itu terfenadin itu asetamidol. Asetamidol sekarang tidak ada ya, asetamidol. Terfenadin, kemudian di sini ada cetirizine, loratadin dan fexofenadin ya. Dan baru-baru ini ya tahun 2015 itu ada slide ini untuk rupatadin next ya, supaya tahun 2015 di sini harusnya ada rupatadin next, harusnya kalau di itu slide-nya ada rupatadin. Nah, ini asetamidol itu harus mengetahui ya. Asetamidol itu dulu banyak yang disebutnya Hismana, tetapi sekarang tidak diproduksi lagi karena kalau sesudah makan asetamidol peningkatan berat badan akan terjadi dengan banyak. Kalau misalnya pasien memakai antihistamin tetapi tidak mau mengantuk, apa yang akan disebut? Apa yang akan dipilih? Fexofenadin, cetirizine, atau desloratadin. Menurut penelitian dari antihistamin itu ternyata dengan fexofenadin itu yang menimbulkan less sedatif ya. Jadi antihistamin yang less sedatif yaitu fexofenadin karena dia sedikit sekali menembus blood-brain barrier. Nah, sekarang bagaimana kalau ingin efektivitasnya lebih cepat? Onset of action yang cepat yang mana? Yaitu cetirizine. Karena di antara semua antihistamin itu cetirizine yang mempunyai onset of action paling cepat yaitu hanya 15 menit. Jadi kalau orangnya mau cepat memilih yang less sedatif, di sini kita berikan fexofenadin. Kalau ingin cepat-cepat onset of action-nya kita berikan cetirizine. Jadi tergantung dari kebutuhan pasien. Slide. Ya. Nah ini kita sudah kenal ya dari area WHO. Jadi yang dikenal kayak antihistamin itu desloratadin, levocetirizine, dan rupatadin. Rupatadin itu tidak ada penelitian untuk intermittent allergic rhinitis. Tapi untuk yang persisten allergic rhinitis, rupatadin itu mempunyai rekomendasi A ya. Jadi sama rekomendasinya kalau pada untuk persisten allergic rhinitis itu yaitu rekomendasinya A. Slide. Ya. Ini kita sudah tahu ya, semuanya hanya mengulang sedikit lah. Sesudah terjadi deklarasi sel seperti yang tadi ya, maka terjadilah dilepaskannya mediator-mediator yang tadi dan terjadi gejala-gejala alergi, itching, sneezing, raniuria dan hidung tersumbat ya. Kemudian yang non nasal simptom itu mata berair ya, kemudian hidung berair, mata berair, mata gatal ya, dan ini sekarang ada dikeluarkan rupatadin yaitu satu second generation antihistamin ya yang mempunyai sifat anti-platelet activating factor. Jadi dia itu bisa menimbulkan hidung itu tersumbatnya menjadi berkurang ya. Jadi hidung untuk sebagai, jadi bukan sebagai dekongestif ya, bukan. Tapi efek terhadap hidung tersumbatnya itu besar, yaitu rupatadin karena dia sebagai selain sebagai antihistamin, dia itu sebagai anti-platelet activating factor. Ya, slide. Nah, platelet activating factor yaitu semacam fosfolipid yang menimbulkan permeabilitas kapilernya menjadi bertambah sehingga sekret mukus bertambah yang tentu saja kita sebutnya rinuria ya. Jadi si platelet activator itu sebagai kemoaktatan untuk eosinofil ya. Jadi dengan adanya PAF, eosinofilnya makin banyak, rekrutmennya makin banyak sehingga rhinitis alergi itu gejalanya makin berat. Jadi dengan pemberian anti PAF tentu saja gejala rhinitis alerginya akan makin berkurang. Slide. Ya, next. Nah, diteliti ya bahwa ternyata diteliti untuk melihat onset of action-nya ternyata sangat cepat.
Rupatadin itu onset of action-nya sama dengan cetirizine. Jadi kalau kita mau memakai yang onset of action yang cepat, yaitu memakai cetirizine atau memakai rupatadin. Slide. Dan juga sudah slide lagi, di enter. Dan juga akan menimbulkan T maksimum sebanyak 60 menit. Jadi dalam waktu 60 menit itu maksimum efek anti-inflamasinya. Slide. Di sini juga diteliti ya, pada penelitian di loratadin dibandingkan diteliti dengan desloratadin ya, rupatadin dengan desloratadin. Di sini dengan cetirizine, rupatadin, dan di sini placebo. Ternyata jika dibandingkan dengan placebo itu perbedaannya sangat signifikan ya. Loratadin, cetirizine dengan rupatadin itu signifikan jika dibandingkan dengan placebo, tetapi rupatadin dan cetirizine itu mempunyai efek yang sama ya. Jadi sama efeknya cetirizine dengan rupatadin dalam sebagai antihistamin dan antiinflamasinya jika diberikan selama 4 minggu, 8 minggu, dan 12 minggu ya. Tetapi tidak dengan placebo. Jadi mempunyai efek yang signifikan hasilnya dengan placebo, tetapi efeknya sama dengan cetirizine maupun dengan rupatadin. Slide selanjutnya, ini slide ini sama ya, ditelitinya dengan desloratadin. Ini placebo ya, ini desloratadin, dan ini rupatadin. Ternyata hasilnya dengan placebo itu perbedaannya sangat bermakna, tetapi jika rupatadin dengan desloratadin efeknya tidak bermakna. Jadi efeknya sama rupatadin dengan desloratadin. Slide. Ini adalah Profesor Mullal ya, yang kita kenal. Mullal itu ahli bekerjanya di Barcelona di klinik di Smell Clinic ya, yang banyak sekali meneliti tentang rupatadin, dan dia itu sebagai kontributor dari ARIA maupun IPOS. Slide. Dia meneliti ya tentang rupatadin in the management of allergic rhinitis. Tadi sudah disebutkan bahwa PAF itu adalah semacam suatu mediator yang menimbulkan obstruksi hidung, edema, dan sehingga terjadilah obstruksi hidung. Slide. Maka dia suatu meneliti bahwa adalah anti-PAF itu rupatadin sebagai terapi pertama untuk pada rhinitis alergi yang ada mempunyai gejala-gejala obstruksi hidung yang baik, yang obstruksi hidung yang berat, karena dia meneliti tentang rupatadin, slide, rupatadin, ya, levocetirizine, dan juga dengan placebo. Ternyata kita lihat di sini ya, area under the cuff, apa artinya? Jadi penelitiannya itu pada penderita rhinitis alergi itu diadakan suatu provokasi. Diadakan provokasi, ternyata jika diberikan provokasi, di sini penderita yang hijau ini diberikan rupatadin, sedangkan ini yang ini diberikan levocetirizine, dan ini placebo. Ternyata yang diberikan rupatadin, dia gejalanya sudah hilang, ya, sudah hilang cepat dalam 60 menit. Sudah hilang cepat diadakan provokasi, dan di sini selanjutnya hilang, sangat hilang, dan juga total nasal konstitusinya akan makin rendah, sedangkan yang diberikan dengan levocetirizine agak meningkat, dan dengan placebo itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Slide. Selanjutnya di sini Mullal. Tadi Mullal meneliti ya bahwa pada rhinitis alergi itu akan yang disebutnya itu disebut total nasal system ya. Di sini juga total nasal system dan ocular system, karena pada rhinitis alergi itu terjadi ocular system, sedangkan pada grup lain itu dia penelitian lain dia meneliti bahwa total nasal system itu dihitungnya disatukan dengan total ocular system. Dia meneliti placebo, diberikan placebo, kemudian grup lain itu diberikan rupatadin 10 mg dan yang grup lainnya 20 mg. Ini sudah bisa diduga ya. Ternyata yang diberikan dengan rupatadin 20 mg hasilnya pasti akan lebih baik dari yang diberikan dengan 10 mg maupun dengan placebo. Ini sudah bisa kita duga ya, maka tidak diceritakan lagi ya karena hasilnya akan sama. Jadi supaya tahu bahwa Mullal yang itu yang tadi, sedangkan Kanonika juga itu ada ahli alergi ya, Buske, ini yang membuat ARIA WHO ya, ini semuanya orang-orang yang kontributor di ARIA WHO maupun di IPOS. Slide.
Nah, di sini Valero. Valero itu mengadakan penelitian tentang quality of life. Ya. Kita lihat bersama. Tadi disebutkan bahwa pada penelitian ini, pada makalah ini akan dibicarakan bagaimana dampaknya rintitis alergi itu pada pasien, sehingga dengan memberi pengobatan kualitas hidup pasien itu akan meningkat. Jadi Valero itu mengadakan penelitian tentang rupatadin yang diberikan diteliti kualitas hidupnya. Kualitas hidupnya diukurnya itu dengan kualitas hidup yang sudah divalidasi dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol. Ya. Jadi kualitas hidup itu diteliti global score. Kita tahu bahwa kualitas hidup itu ada bermacam-macam, ada 28 item ya. Yang disebut itu di sini boleh global score di semua keadaan kualitas hidup. Kemudian sesudah diberi rupatadin ternyata kualitas hidupnya akan lebih baik ya skornya. Jadi kalau kualitas hidup itu kalau skornya menurun, improvernya itu akan lebih baik ya. Jadi skornya menurun akan lebih baik kualitas hidupnya yang diberikan rupatadin. Dan juga symptoms. Ini aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari itu apa? Misalnya kalau berkebun, kalau berjalan, kalau berlari cepat lelah ya itu. Kalau duduk nonton TV cepat tidur ya itu daily activities. Gangguan tidur. Gangguan tidur itu di sini dari insomnia sampai ke OSA ya. Physiologic impact. Ya, biasanya orang yang alergi itu hidungnya ya berair, kemudian di sini disebutnya adik salut ya. Jadi kadang-kadang orang-orang yang alergi itu suka merasa rendah diri ya. Dengan demikian dia itu meneliti kualitas hidupnya lebih baik, global score, symptom score ya, nasal symptom, kemudian aktivitas sehari-hari, gangguan tidur dan physiologic effect. Ternyata diteliti sudah diberikan rupatadin selama 4 minggu hasilnya akan lebih baik pada quality of life. Slide. Nah, bagaimana keamanan dari rupatadin itu? Rupatadin itu ya dia meneliti rupatadin diberikan hidroksisin. Hidroksisin itu adalah obat sedatif ya. Ternyata diberikan rupatadin dengan placebo itu tidak ada gangguan dalam tidur ya, yang diteliti dengan Stanford Sleepiness Scale. Stanford Sleepiness Scale itu ada untuk meneliti, untuk memeriksa gangguan tidur. Kalau seperti Epworth Sleepiness Scale. Kalau dulu untuk mengetahui OSA itu dengan Stanford Sleepiness Scale, kalau sekarang dengan Epworth ya. Nah ternyata di sini yang diberikan rupatadin itu dengan placebo itu hasilnya tidak signifikan sama. Sedangkan yang diberikan ini hidroksisin itu akan terjadi gangguan tidur. Slide. Dengan demikian rupatadin itu tidak menimbulkan gangguan tidur side efeknya. Jadi tidak sedatif. Slide. Nah, pada kardiak ya. Jadi tidak ada gangguan terhadap kardiak. Slide. Jadi kita lihat. Nah sekarang kita meskipun sudah beberapa kali ini ditayangkan, tapi marilah kita ini kembali ya, bahwa Dekewitz itu dari Amerika. Pada tahun 2020 dia membuat suatu parameter yang praktis untuk pengobatan pada rintitis alergi. Bagaimana caranya? Yaitu untuk rintitis alergi yang intermittent dan persisten. Ini hanya sebentar saja karena sudah sering sekali ya ditayangkan ya, tapi kita ini marilah mengulang sedikit yang pentingnya saja. Slide. Dia meneliti ya pada penderita rintitis alergi itu dilihat fasenya berapa ya. Yang fasenya kurang dari 5 itu intermittent. Nah, bagaimana pengobatannya? Jadi pertama-tama itu kita harus cuci hidungnya ya. Jadi yang fasenya kurang dari 5 itu maupun yang lebih dari 5 pokoknya pada rintitis alergi harus dicuci hidungnya. Kenapa hidungnya harus dicuci? Ya, dicuci karena tadi sudah disebutkan untuk menurunkan ion-ion interleukin yang dilepaskan oleh mediator-mediatornya sehingga akan efisien. Nah, sesudah itu maka kita berikan setelahnya itu intranasal steroid. Ya. Jadi kalau sudah diberikan cuci hidung, kemudian kita berikan intranasal steroid, tentu saja absorpsi intranasal steroid pun akan lebih baik ya. Maka cuci hidung dulu baru intranasal steroid.
Kemudian kita seleksi, kita kontrol lagi 5 atau 7 hari ya. Ini biasanya itu area WHO ya, bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, tapi di sini disebutnya praktis parameter diberikannya itu hanya dievaluasinya hanya 7 hari. Nah, sekarang apa sudah 7 hari ya. Oh, 7 hari itu masih ada ini rhinorrhea. Kalau ada rhinorrhea kita berikan apa? Kita berikan acetylcholine antagonis ya, ipratorium bromida. Kita berikan itu, tapi rhinorrhea tidak ada. Oh, ini hanya ada dekongestan, hidung tersumbat saja. Berikan apa? Kalau hidung tersumbat kita berikan tentu saja dekongestan ya. Kita pilih dekongestannya mau yang mana ya, banyak. Kita pilih, tapi tentu saja kalau penderita ingin ingin cepat sembuh ya. Jadi kita berikan dekongestan yang onset of action-nya makin cepat. Yang paling cepat yaitu apa? Oxymetazoline. Oxymetazoline onset of action-nya 15 menit. Tapi sayangnya tidak boleh diberikan lebih dari 5 hari, ada yang bilang 3 hari, ada yang bilang 10 hari, karena akan menimbulkan rinitis medikamentosa. Tapi ada penelitian baru pada saat ini, bahwa jika oxymetazoline atau dekongestan diberikan bersama-sama dengan fluticasone furoate, ya ini penelitian baru, yang ditelitinya itu adalah oxymetazoline dengan fluticasone furoate. Tidak akan menimbulkan rinitis medikamentosa jika diberikan dalam 1 bulan. Mengapa? Karena kita sudah tahu bahwa pada rinitis alergi itu terjadilah barier integritinya akan berkurang, terjadi defek. Jika kita berikan oxymetazoline akan makin defek ya kalau diberikan lebih dari 5 hari. Tetapi kortikosteroid itu mempunyai efek untuk restore, memperbaiki defek dari intergitis, dari epitelium. Sedangkan tadi NaCl fisiologis tidak akan menimbulkan epithelial barrier integrity yang baik. Dengan demikian, maka jika kita berikan dekongestan bersama-sama dengan kortikosteroid tidak akan menimbulkan rinitis medikamentosa. Ya, itu hanya sebagai tambahan saja. Tetapi kalau NaCl hanya sebagai adjuvan terapi, tidak menimbulkan perbaikan dari integrity epithelium. Slide. Kalau tidak baik aja, maka penderitanya beralih menjadi moderate severe intermittent. Terus slide ya, terus sampai sini ya, karena sudah sering jadi ini. Tapi bagaimana sekarang penderita sudah persisten. Sudah persisten, oh tetap, sedangkan ini harus diberikan kortikosteroid kan intranasal. Tapi bagaimana konhanya itu masih edem? Tentu saja kortikosteroidnya masuk tidak? Tidak ya, gimana mau masuknya? Kalau penderitanya itu masih edem, maka kita berikan slide. Kita berikan oral, kita berikan ke oral kortikosteroid ya. Kita berikan oral dulu, tetapi tidak boleh terlalu lama, maksimum 2 minggu secara tapering off, supaya konhanya itu inferior itu tidak terjadi lagi hipertrofi dan odem. Nah, maka pemberian NaCl fisiologis yang tadi di atas maupun pemberian intranasal kortikosteroid itu akan diabsorpsi lebih baik. Slide. Ya, nah ini tadi oral kortikosteroid diberikan ya supaya di sini bagus masuknya intranasal steroid itu. Slide. Nah, ya jadi kesimpulan. Jadi sekarang ini banyak diproduksi NaCl fisiologis yang hipertonik yang mengandung koper dan magnesis ya. Karena manganes itu bisa menimbulkan penghambatan interleukin 8, bisa digunakan pada rhinosinusitis. Sedangkan untuk tight junction dia tidak akan memperbaiki tight junction. Slide. Jadi hanya interleukin 8 itu untuk interleukin 8, tetapi tight junction itu tidak akan menimbulkan tight junction, akan menjadi bagus. Slide. Ya, jadi di sini ya. Dengan demikian NaCl fisiologis apun yang hipertonik hanya sebagai adjuvan terapi dalam adikanitis. Slide. Sedangkan dupatadin itu dia sebagai platelet activator faktor, dia akan menimbulkan
kongesi hidung menjadi berkurang ya. Slide karena mempunyai sifat antihistamin dan juga sebagai antipatetic faktor. Slide lagi. Ya, jadi non sedatif, dual action, antihistamin dan antipatelit efektif untuk rinitis alergi dan terutama pada kongesi hidung. Ya, slide. Ya, demikian sehingga bisa digunakan dalam praktek sehari-hari. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Saya persilakan Prof. Baik, tadi sudah kita menyimak paparan dari Prof. Teti mengenai dasar materi biologi molekuler dan tahapan target setiap proses patogenesis suatu rinitis alergi dan dikorelasikan dengan suatu tata laksana pasien yang secara komprehensif tetap menggunakan guideline yang ada dengan parameter visual analysis scale yang diklasifikasikan tersebut. Baik, sebelum diskusi mungkin ada presentasi dari Saudara Faisal, Product Manager dari PT Hyphen Pharma Indonesia. Kami persilakan. Kami beri waktu sekitar mungkin berapa? 10 menit ya, jangan terlalu lama. Silakan. Silakan Pak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Prof. Dr. Teti Madiadipura, spesialis THT KL, konsultan FAAAI. Kemudian yang terhormat Dr. Arif Dirmawan, spesialis THT KL, konsultan MKes, selaku moderator, dan kepada semua peserta Konas Perhati tahun 2022 di Bandung. Sebelumnya perkenalkan, saya Faisal, Product Management dari Hyphens Pharma. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada para panitia, kepada profesor, kepada dokter semua atas kesempatannya kami dari PT Hyphens Pharma Indonesia telah diberikan waktu untuk bisa memberikan informasi terkait produk-produk yang kami miliki, profesor, dokter sekalian, di mana PT Hyphens Pharma sendiri merupakan salah satu perusahaan farmasi yang bergerak di bidang obat-obatan dan alat kesehatan. Slide. Nah, produk portofolio yang kami miliki diantaranya terdiri dari antihistamin yang mungkin telah diinformasikan oleh Prof. Teti, di mana antihistamin yang kami miliki ini antihistamin terbaru dengan mekanisme dual of action, mekanisme ganda. Selain sebagai antihistamin, rupafin ini atau rupatadin ini memiliki efek sebagai anti-PAF, di mana adanya kombinasi antara penghambatan antihistamin ini dan anti-PAF ini dapat sinergi dalam menurunkan kadar histamin dalam darah sehingga reaksi alergi rinitis bisa diredam. Kemudian para profesor dan dokter sekalian, kami memiliki juga, mohon maaf, ada antibiotik dan kortikosteroid. Antibiotik dan kortikosteroid yang kami miliki, antibiotiknya terdiri dari antibiotik golongan fluoroquinolone yaitu ciprofloxacin, kemudian dikombinasikan dengan kortikosteroid seperti flusinolone acetonide, di mana kombinasi antara antibiotik dan kortikosteroid ini telah diketahui efektif dari segi efektivitas ataupun dari segi safety untuk pasien-pasien yang memiliki riwayat otitis eksterna. Kemudian mungkin untuk yang tidak asing lagi, kami memiliki produk nasal irigasi, dua produk unggulan kami yaitu Sterimar dan ENT Clear, di mana Sterimar ini mungkin dalam volume yang kecil sehingga kita bisa gunakan dalam kegiatan sehari-hari ataupun pasien-pasien dokter dan profesor sekalian yang memang memiliki gejala gangguan pada hidung. Kemudian kami juga punya, untuk melengkapi varian nasal irigasi kami memiliki produk ENT Clear, di mana ENT Clear ini merupakan pionir dalam nasal irigasi volume besar, Bapak Ibu dokter dan profesor sekalian, di mana produk nasal irigasi kami ini merupakan produk unggulan yang dimiliki oleh PT Hyphens Pharma Indonesia. Slide. Kemudian ini untuk produk profile dari rupafin, dokter dan profesor sekalian. Next. Di mana rupafin ini mengandung rupatadin 10 mg dengan yang merupakan second generation of antihistamin terbaru dan the latest di Indonesia dengan efek less sedatif sampai non sedatif, Bapak Ibu dokter sekalian. Kemudian juga selain sebagai antihistamin, PAF ini memang sangat penting dalam proses reaksi inflamasi, tadi telah
Prof. Teti jelaskan secara detail, dan produk yang memang memiliki mekanisme sebagai anti-PAF ini hanya Rupafin, dokter dan Bapak Ibu dokter sekalian. Next. Dan produk kami ini diimpor dari Spanyol. Jadi mungkin ketika Bapak Ibu dokter sekalian memiliki pasien yang memang mungkin tadi dari segi indikasi alergi rinitis itu tidak pas dengan produk-produk sebelumnya, mungkin bisa merekomendasikan produk Rupafin ini sebagai salah satu alternatif terhadap pengobatan alergi rinitis. Slide. Kemudian sebagai second generation antihistamin, selain sebagai antihistamin, kemudian juga antiinflamasi, kami juga punya mekanisme sebagai anti-PAF, dokter sekalian. Jadi kami lengkap sebagai antihistamin, antiinflamasi, dan anti-PAF. Next. Dan ini secara struktur kimia, di mana Rupafin ini terdiri dari dua struktur utama, piperidinial group, kemudian juga ada luteinidyl group, di mana dua struktur kimia ini yang memang memiliki potensi terhadap antihistamin dan anti-PAF itu sendiri. Slide. Dan ini mungkin salah satu unique selling point yang kami miliki, yaitu fast onset of action. Mungkin ketika pasien-pasien yang memiliki gejala alergi rinitis seperti mungkin bersin-bersin, hidung tersumbat, sampai hidung berair, mungkin akan menjadi hal yang tidak menyamankan bagi pasien itu sendiri. Nah, ini salah satu produk unggulan kami yang memiliki onset yang cukup cepat, yaitu 15 menit setelah paparan alergen itu masuk ke dalam hidung kita. Next. Dan tadi telah diinformasikan, waktu maksimumnya tidak sampai 1 jam, 45 menit sampai 60 menit. Next. Ini nilai IC50 yang merupakan salah satu indikator besarnya persen hambat terhadap reseptor histamin dan anti-PAF itu sendiri, di mana nilai dari IC50 ini sangat rendah, yang akan mengindikasikan persen hambatannya itu sangat maksimal, dokter-dokter sekalian. Next. Nah, ini pack shot produk kami, di mana produk kami ini diindikasikan untuk pasien-pasien 12 tahun ke atas. Namun jangan khawatir Bapak Ibu dokter sekalian, produk kami ini bisa digunakan juga untuk anak lebih dari 2 tahun dengan dosis 0,25 mg per kilogram berat badan. Kemudian satu box ini berisi satu blister yang berisi 10 tablet setiap boxnya. Next. Nah, ini overall produk, fitur, dan benefit yang kami miliki, di mana ini merupakan second generation terbaru yang ada di Indonesia. Kemudian juga mekanismenya ganda sebagai antihistamin, dia juga bekerja sebagai anti-PAF, fast onset of action, dan obat ini tidak menimbulkan ngantuk ataupun non-sedatif. Next. Ini sudah. Next. Nah, mungkin menyambung literatur ARIA guideline terbaru yang telah diinformasikan oleh Prof. Teti, di mana nasal irigasi ini memiliki peran penting juga dalam mungkin adjuvan terapi ya Prof ya. Jadi lebih ke arah yang memang tambahan terapi ketika mungkin pasien itu tidak bisa menerima oral, ataupun bahkan dikombinasi dengan drug of choice alergi rinitis seperti itu. Di sini saya kutip beberapa jurnal yang memang menginformasikan betapa efektifnya penggunaan nasal irigasi dalam pasien-pasien yang memiliki riwayat alergi rinitis. Next. Nah, ini kami ingin menginformasikan Bapak Ibu dokter sekalian bahwa kami telah melaunching produk Sterimar Allergicnose, di mana Sterimar Allergicnose ini memiliki kandungan air laut alami yang kita ambil dari Prancis, dokter, Bapak Ibu dokter sekalian. Kemudian yang unik, yang beda dari yang lain itu, kita diperkaya dengan manganis, trace elemen alami yang memang terdapat dalam air laut, di mana telah diinformasikan manganis ini memiliki peran yang cukup penting untuk proses alergi, dan menurut jurnal juga ini bisa mengurangi angka episode akut alergi rinitis sebesar 42% ketika dikombinasi penggunaannya dengan antihistamin oral. Jadi mungkin tadi juga mengutip jurnal yang dikutip oleh Prof. Teti bahwa adanya kombinasi antara standar care ataupun farmakoterapi biasa seperti itu dikombinasi dengan suatu larutan yang berisi manganis, itu dapat meningkatkan quality of life dari pasien. Next. Ini sama, kita kandungannya manganis Bapak Ibu dokter sekalian. Kemudian ini bisa digunakan dari anak 6 bulan sampai dewasa. Next. Ini mungkin untuk menginformasikan kembali terkait produk Sterimar yang memang menjadi produk unggulan kami, di mana saat ini kami memiliki produk yang cukup lengkap dokter.
profesor sekalian. Yang sebelah kiri ini ada untuk daily nasal hygiene. Mungkin ketika sekarang sedang COVID, ada angka COVID naik lagi, dokter sekalian, mungkin bisa merekomendasikan produk kami sebagai preventive preparation untuk digunakan baik pada bayi, newborn, baru lahir sampai dewasa. Kita punya yang baby dan Sterimar Comfort Nose Hygiene, seperti itu. Kemudian yang telah saya informasikan tadi ada Sterimar Allergic dengan kandungan manganis yang diperkaya. Jadi ini salah satu efikasi dan produk yang memang dikhususkan untuk pasien-pasien yang memiliki riwayat alergi rinitis. Kemudian kami juga punya Sterimar yang kandungannya ini lebih tinggi konsentrasinya, yang hypertonik, di mana Sterimar hypertonik ini kandungannya juga terdapat Cooper, yang merupakan trace element yang berfungsi juga dalam proses inflamasi dan antibakteri itu sendiri. Jadi saat ini kami Hyphens Pharma Indonesia memiliki 5 produk unggulan, baik untuk yang daily preventive, daily hygiene, alergi sampai block nose, yang dapat digunakan pada bayi, anak-anak, remaja sampai dewasa. Next. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya mewakili PT Hyphens Pharma Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin nanti ketika ada kebutuhan terkait produk kami bisa diinformasikan melalui website kami www.hyphens.sg.com. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Isa dari Product Manager PT Hyphens. Baik, kita langsung pada diskusi pada para peserta. Mungkin ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan pada Prof. Silahkan bila ada yang mau mengkonfirmasi. Baik, kalau tidak ada, boleh saya bertanya Prof. Penggunaan keseharian Prof, apakah perbedaan antara kasus rinitis alergi, kemudian post operasi polipektomi, kemudian post maxilektomi, kemudian post face ataupun turbinate reduction, apakah memang ada perbedaan? Bagaimana Prof? Pemakaian antihistamin. Jadi kalau habis post operasi dianjurkan sesuai di dalam penelitian seperti tadi diketahui ya, kita efektivitasnya ada cairan cuci hidungnya hipertonik dan isotonik. Kita harus memberikan yang hipertonik. Ya, kenapa? Karena hipertonik itu mudah sekali akan mengeluarkan sekret-sekret dan interleukin juga. Mukosilekrinsnya makin tinggi dan juga menimbulkan frekuensi beatnya dari sidarinya makin banyak. Jadi kita anjurkan yang hipertonik ya. Kalau habis operasi apapun kita anjurkan yang hipertonik, dan juga pada anak-anak kita anjurkan yang hipertonik, tidak yang hipotonik. Selanjutnya kalau sudah ada perbaikan baru kita berikan yang isotonik. Maksud saya bukan. Ada berapa lama parameter penggunaan hipertonis post operasi gitu? Jadi kalau penggunaan parameternya itu jadi kalau penggunaan berapa lama itu bukan diadakan penelitian, jadi tergantung dari keenakan daripada pasien. Dan kita lihat sendiri bagaimana physical examination. Misalnya kalau post face, post reduksi nah oh ini sudah tidak ada kursa-kursa dan bagus sekali ya di situ. Mukosanya sudah baik, kita pindahkan ke yang isotonis. Ada penelitian, bukan penelitian, ada artikel yang menunjukkan 6 bulan diberikannya, ada juga. Jadi kita tidak ada parameter demikian, tergantung juga dari kondisi dari pasien itu yang kita lihat. Demikian. Kemudian Prof, post kemoterapi, radioterapi, cyanosofaring ataupun pada lansia ada perbedaan nggak Prof untuk penggunaan cuci? Tidak ada, pokoknya yang dianjurkan kalau post operasi atau apa itu kita berikan yang hipertonik, tapi kalau pada lansia yang tidak apa-apa kita berikan yang isotonis saja. Hanya pada untuk anak saja. Pemeliharaan bisa Prof ya? Hanya pada anak aja yang dianjurkan hipertonik. Baik. Kemudian tadi antihistamin Prof, Rupatadin, mungkin mereview lagi yang tadi dipaparkan Prof. Bagaimana kalau
approval untuk ibu hamil, kemudian pada lansia Rupatadin ini mungkin Prof. Ya. Kalau pada ibu hamil itu belum ada penelitian ya apakah Rupatadin itu diberikan atau tidak. Tapi kalau ibu hamil kita berikannya itu yang sudah ada base evidence itu kita berikan yang sedatif ya CTM atau kita berikan cetirizine, loratadin itu boleh pada ibu hamil. Tapi kalau pada ibu hamil kita tidak ada kalau tentang Rupatadin, belum diteliti Rupatadin. Lansia masih bisa. Kenapa? Lanjut usia masih bisa. Lanjut usia boleh. Tapi lanjut usia itu tidak boleh diberikan yang sedatif. Yeah. Kita tidak dianjurkan tidak memberikan pada lanjut usia yang sedatif karena mengantuk dan mempunyai antiholinergic. Jadi nantinya kering hidungnya. Okay. Mungkin ada pertanyaan dari peserta, ada lagi? Baik, kalau tidak ada saya cukupkan sekian, beri aplaus pada Prof. Teti yang sudah memaparkan materi. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam memimpin acara ini. Kami serahkan pada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Kepada moderator dan pembicara dipersilahkan untuk melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu.